Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan yang pastinya semoga kawan-kawan di perantauan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit yang sedang melanda dunia ini. Amin. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai pertanyaan dari kawan kita, yaitu tentang masalah paketan yang dikirim ke Indonesia kemudian ia kena denda ya. Nah, dendanya ini ada yang 50 ke atas sampai dengan 100 dolar Hongkong ke atas. Mungkin kawan-kawan yang standby di channel ini dengerin video mungkin memiliki masalah yang sama atau pernah mengalami hal yang sama. Ditunggu komentarnya permasalahan ini, dan kita bakal membahas sampai tuntas tentang denda apa ini dan wajibkah kita membayar denda. Simak videonya sampai habis. Oke, saya dapat kiriman dari salah satu subscriber. Selamat siang, kami dari paketan titik-titik ya pusat mengenai barang kiriman Anda yang dikirim kemarin sudah melewati scan X-ray dan dikenai tambahan biaya masuk sebesar 49.000 atau 60 Hongkong dolar. Tolong biaya segera ditransfer di nomor bank ini supaya kami segera memproses IS-nya. Ini bukti surat dari Bea Cukai. Tolong kalau kurang jelas bisa telepon ke kami. Nah, jadi ini adalah SMS yang dikirimkan oleh pihak jasa paketan di Hongkong. Dan hal ini banyak banget kawan-kawan kita yang mengalaminya. Apakah perlu kita membayarnya? Sekali lagi, kalau Anda tidak membayar, secara otomatis barang paketan Anda tidak dikirim. Nah, kita akan membahas tentang permasalahan ini juga ya secara detailnya. Oke, kawan-kawan semuanya, jadi kalau aku membaca kiriman dari salah satu subscriber ini, jadi ada 2 poin yang harus kawan-kawan ketahui ya. Yang dimana ketika kawan-kawan mengirim barang ke Indonesia dari luar negeri, ini ada 2 denda yang bisa kawan-kawan terima nantinya. Pertama dari bea cukai itu sendiri, kemudian yang kedua dari bea cukai itu Anda melanggar aturan, Anda mengirimkan atau barang Anda ini melanggar bea cukai, secara otomatis Anda kena pajak ya. Kemudian yang kedua, Anda kena denda. Nah, denda dalam poin ini berarti ada kesalahan terhadap kardus Anda, pertama, kemudian kedua isinya, yang ketiga Anda masuk di dalam daftar pemeriksaan melalui scan X-ray tadi. Kalau Anda sudah masuk ke X-ray tadi, secara otomatis ini bakal dibuka. Ketika bakal dibuka, berarti kalau sudah diperiksa, oke, Anda tidak melanggar aturan dari bea cukai, tetapi Anda membuat para kurir ini kerja 2 kali. Kalau Anda kerja 2 kali, kalau para kurir itu kerja 2 kali, secara otomatis kurir itu meminta tambahan biaya kepada kita. Ya, itu dianggap sebagai denda karena kerja mereka 2 kali yang disebabkan oleh Anda. Apakah dalam hal ini kita itu salah atau benar, atau mereka yang ngerasa benar? Nah, ini jawabannya ada di mbak-mbak semuanya. Tapi itu prosesnya, kenapa kok kena denda? Nah, ekstra itu pemeriksaan yang dimana Anda ini dicurigai, namun setelah pas diperiksa ternyata Anda tidak mendapatkan pelanggaran tentang bea cukai atau barang yang dilarang oleh bea cukai. Nah, dari situlah Anda kena denda ya. Jadi kenapa kok dendanya cuma sekecil itu ya. Kemudian yang kedua, jika Anda
melanggar aturan membawa barang yang masuk ke dalam pelanggaran bea cukai, secara otomatis pembayarannya nggak sedikit itu Mbak ya. Kemudian Anda harus menebusnya dan harus membayar pajak. Intinya dari sini Mbak harus paham ya. Nah, jadi pertanyaan karena dari subscriber itu, kok pembayarannya sebesar itu? Itu karena Anda kena denda ya, kena denda dari para kurir yang menentukan bahwa box Anda ini kena periksa. Oke, gini ya, tak bahas lagi. Jadi gini prosesnya ya. Kalau kawan-kawan ingat video aku yang lama, kan ada beberapa proses gimana barang yang sampai ngepak sendiri dari Hong Kong, entah Taiwan, Malaysia ataupun Singapura, kemudian sampai ke rumah Anda di tanah air, gimana sih prosesnya? Kita udah pernah bahasnya ya, tapi tak ulang lagi ya. Oke, yang pertama, Anda kerja di Hong Kong, kemudian Anda beli barang ngepak-pak sendiri di kantor pengiriman barang tersebut. Selepas Anda ini ngepak, Anda kan membayar jumlah uang. Nah, kemudian di situ ditimbun beberapa hari. Ini tergantung berapa lama atau berapa yang mereka dapat dari pengiriman. Setelah itu dikirim ke bandara ya, di sebuah dermaga yang berada di Hong Kong ini. Kalau sudah ada di dermaga, ditaruh situ, nanti ditaruh dalam kontainer besar. Dan rata-rata kontainer itu berisi 100 box. Oke, selepas nanti dibawa oleh kapal sampai ke Indonesia, kontainer itu dikeluarkan kan. Nah, kemudian box-box itu dikeluarkan dari kontainer, ditaruh di dalam gudang. Nah, ditaruh di dalam gudang itulah dari 100 itu yang ada beberapa box ini tidak diperiksa secara detail. Jadi kenapa kok ada mbak-mbak yang bilang alhamdulillah punyaku nggak percaya, ya itu karena keberuntungan ya, karena dari box 100 box itu ada beberapa yang tidak diperiksa secara detail. Ada beberapa box itu yang diperiksa secara detail, dibuka, diacak-acak, dimasukkan ke X-ray tadi. Nah, dari acak-acak dimasukkan ke X-ray itulah Anda membuat kurir itu kerja 2 kali karena ngepaki kardus Anda. Nah, per jam itu biasanya ketika mereka bekerja ngepaki, Anda harus membayar per jamnya 20 bahkan sampai 20 lebih. Pak, dari sini paham? Jadi hal itulah yang membuat mereka itu melimpahkan kesalahan kepada Anda. Mungkin Anda menaruh barang ataupun apapun jenis yang dimana sehingga membuat X-ray itu berbunyi. Ya, kalau udah berbunyi secara otomatis itu dibuka lagi dan itulah yang dimaksud dengan denda. Dalam poin ini aku nggak tahu apakah itu hanya alasan mereka yang mengada-ngada atau mencari keuntungan. Jawabannya kembali kepada mbak-mbak semuanya ya. Nah, dari pemeriksaan itulah nanti dibawa ke petugas bea cukai, di situ ada kurir juga. Nah, jadi mereka sama-sama mengecek. Selepas oke, dipak ulang, baru dikirimkan ke kabupaten. Kemudian dari kabupaten di tempat Anda yang terdekat, kemudian baru dikirimkan ke rumah Anda. Ya, itu adalah sedikit aja prosesnya. Jadi kalau pertanyaan dari kawan kita tadi, ya cuman kenapa kok murah, yaitu jadi itu disebut sebagai denda, bukan sebuah denda pembayaran pajak karena Anda melanggar, tapi denda Anda itu membuat kurir 2 kali kerjanya. Nah, dari sini paham? Nah, semoga kawan-kawan semuanya paham. Sekali lagi, kalau memang Anda berani, ya udah Anda harus menolaknya. Tapi kalau sampai Anda menolak, secara otomatis ya Anda takutnya barangnya nggak sampai di rumah. Nah, apa yang harus lakukan? Ya silakan Anda berbondong-bondong untuk meminta dari Bu Sriani
Mulyani ya, Bu Sriani, Ibu Mulyani ya, Menteri Keuangan, kemudian BP2 PMI itu juga Anda harus meminta pertanggungjawaban mereka. Kemudian dari Bea Cukai silakan berbondong-bondong untuk menyerbu akun mereka, kan seperti itu ya. Semoga dengan hal ini membuat barang-barang Anda ini lebih aman lagi ke depannya ya. Karena tanpa ada persatuan nggak ada guna loh kalau 1-2 orang ini memprotes. Tapi kalau Anda bareng-bareng memprotes, nah ini baru siapa tahu ada perubahan lebih baik lagi. Intinya itu aja informasinya mengenai barang paketan Anda. Kenapa lama, kenapa harus bayar sekecil itu. Jadi jangka waktu paling lama itu sebulanan udah sampai di rumah Anda. Kalau sampai lebih berarti barang Anda lagi ditahan ya. Jadi penting banget menanyakan. Kalau dulu masih bisa diakses di situs Bea Cukai, tapi sekarang nggak bisa. Beberapa agensi dari paketan ini tidak memberikan leluasa kita, barang kita tuh sampai di mana sekarang ini tidak diberi leluasa. Jadi pintar-pintar kawan-kawan sendiri. Channel ini undur diri, semoga bermanfaat penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.